Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah, seberapapun kami yang ada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertata di atas pujian. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami juga dibentuk menjadi sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan menyelidikinya bersama-sama dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan tema salah satu karya Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan satu janji. Ia akan mengutus Parakletos, ia akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus, Roh penghibur Parakletos ini, dia akan berkarya di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan, ia akan menyadarkan dunia. Yang pertama, akan dosa. Jadi orang yang bisa menyadari bahwa dirinya itu orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus menyentuh hatinya, Roh Kudus membuka hatinya, kemudian Roh Kudus itu berkata bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu meminta ampun, kita perlu menerima jamahan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa kecuali hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu menyadarkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menyadarkan pentingnya kebenaran. Jadi setelah kita sadar akan keadaan kita yang berdosa karena begitu banyak pelanggaran, akhirnya Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran. Dia mendidik kita melalui kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa kebenaran, tanpa kekudusan, kita ini tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa melihat kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap pimpinan kuasa Roh Kudus, mereka akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan membawa kita kepada keadaan hubungan yang dipulihkan bersama dengan Bapa di surga. Jadi kita akan menikmati damai sejahtera. Jadi Roh Kudus itu menyadarkan mengapa semua manusia berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia itu pada hakikatnya melawan kehendak Tuhan. Manusia itu kecenderungannya hanya menuruti keinginannya sendiri. Tetapi dia akan disadarkan kalau Roh Kudus sudah berkarya. Kemudian orang-orang yang disadarkan ini akan mencari kebenaran. Dan kemudian yang ketiga, Roh Kudus juga menyadarkan bahwa akan ada saatnya masa penghakiman. Jadi setiap orang percaya itu akan menghadapi yang namanya Bema. Bema itu tahta pengadilan Kristus. Jadi nanti Kristus akan duduk bertahta sebagai hakim, akan memanggil setiap pribadi supaya setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Jadi jangan seenaknya sendiri kita hidup di dunia ini. Kita harus sadar bahwa akan ada penghakiman, bahwa Allah
melalui Yesus Kristus itu naik ke surga. Dia akan bertata sebagai raja di atas segala raja, dan dia akan menghakimi setiap umat manusia. Dan penguasa dunia ini, kuasa ke-8 itu sudah ditetapkan untuk dihukum. Tetapi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Amin.